Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita untuk membaca sabda-sabda mulia dari Rasulullah SAW yang terhimpun di dalam kitab kecil Al-Arba'in An-Nawawi. Pada kesempatan ini kita sampai hadis yang ke-23. Nanti bisa panjenengan baca kembali di rumah. Kitab ini termasuk kitab yang banyak disyarah oleh para ulama dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nanti jangan bisa mencari bukunya atau mendownload aplikasinya. Pada hadis ke-23 ini berbicara tentang beberapa amalan-amalan yang utama. Kita baca hadisnya. Al-hadisus salisu wal isrun an Abi Malik Al-Haris ibni Asim Al-As'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ardi wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatul laka au alaika kullun nasi yaqdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-23 dari Abu Malik Haris bin Asim Al-As'ari radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan mizan. Ucapan subhanallah walhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, dan Al-Quran adalah hujjah yang akan membelamu atau hujjah yang akan menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya dan ada yang membinasakan dirinya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 223. Kita ambil poin-poin pentingnya sesuai dengan waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Yang pertama, at-tuhuru satrul iman, bahwa bersuci ini adalah sebagian daripada iman. Beberapa ulama mengartikan yang dimaksud al-iman di sini adalah as-shalah. Kita sholat sekhusyuk apapun, kita sholat sebaik apapun bacaan yang kita baca, tetapi kalau tidak bersuci maka lam tuqbal sholat, tidak diterima sholatnya. Sehingga sempurnanya wudu ini adalah merupakan pintu awal untuk sempurnanya sholat. Maka Rasulullah menyatakan miftahus sholah al-wudu. Pembuka sholat itu adalah wudu.
wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Adapun yang diharamkan, artinya setelah ucapkan takbiratul ihram, maka kita diharamkan untuk melakukan perbuatan atau mengatakan satu perkataan apapun yang di luar sholat. Jadi kunci masuknya sholat itu adalah wudhu. Diperkuat oleh satu keterangan di dalam sebuah kisah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Rasulullah untuk memindahkan kembali kiblat yang awalnya dari Baitul Maqdis kemudian kembali ke Ka'bah. Itu kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan sholat kami sebelum ini?" Kemudian turun ayat, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Imanakum ay sholatakum. Artinya sholatnya tetap sah. Termasuk juga di sini kita dituntut untuk tidak hanya bersuci secara zahir tetapi juga bersuci secara batin. Membersihkan jasmani kita tetapi juga membersihkan rohani kita. Surat Al-Baqarah 222 di akhir ayat Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang at-tawwabin, bertaubat, artinya membersihkan jiwanya, membersihkan rohaninya dari berbagai macam dosa-dosa dan kesalahan. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan membersihkan jasmaninya atau bersuci. Yang kedua, walhamdulillah tamla'ul mizan. Ini menunjukkan betapa besarnya kalimat alhamdulillah ini pahalanya di sisi Allah. Sehingga nanti ketika di hari perhitungan amal, kalimat yang kita ucapkan ini akan memenuhi timbangan kebaikan kita. Bukankah nanti kita ini akan berhadapan dengan Qadi Rabbul Jalil, Hakim yang Maha Agung, Allah Azza wa Jalla, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Nah, di ketika itulah nanti alhamdulillah yang secara ucapan ini ringan, ini nanti akan bisa memperberat timbangan kita. Sehingga fa amma man tsaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisati radiyah. Memperberat timbangan kebaikan kita. Karena alhamdulillah ini mengandung rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur ini adalah menunjukkan sebuah pernyataan kehambaan kepada Allah, sehingga kalau kita itu bersyukur maka janji Allah luar biasa. Aku akan tambah terus nikmatku itu. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tetapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau ingkar, engkau tidak bersyukur, engkau tidak pandai berterima kasih, maka aku akan ganti nikmat itu menjadi azab. Berikutnya, wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i. Ada redaksi yang lain, ma bainas samawati wal ardi. Kalimat subhanallah walhamdulillah ini nanti akan bisa memenuhi langit dan bumi. Luar biasa ya. Sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah akan menyatakan kalimatan, ada dua kalimat, habibatani ala rahman, yang kalimat ini sangat disukai oleh Allah yang Maha Rahman. Kemudian hafifatani ala lisan, dan ringan diucapkan oleh lisan, sakilatani fil mizan, tetapi nanti akan berat di timbangan mizan. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah walhamdulillah. Jadi ini termasuk satu di antara amalan-amalan yang ringan tapi berpahala besar. Ini bisa diinventaris nanti, banyak sekali amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Ini dalam rangka kita melakukan sebuah merespon kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk berakselerasi kita mempercepat proses pendekatan diri kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Contohnya ini, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi.
Dengan mengucap subhanallah walhamdulillah, ini sudah memenuhi langit dan bumi pahalanya. Maka mari kita berupaya untuk membiasakan amalan yang ringan ini tapi pahalanya besar. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Cahaya di dunia dan cahaya di akhirat. Sehingga nanti di akhirat itu sebagai umat Rasulullah SAW, kita itu akan ada ciri-cirinya sendiri. Kita tidak usah mengaku, tetapi nanti kita itu akan ada ciri khusus. Nabi mengatakan, inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, ghurran muhajjalin, dengan wajah yang berseri-seri, yang bersinar-sinar, min asaril wudu, karena merupakan akibat dari wudu, artinya ya sholat. Jadi nanti ketika kita di dunianya ini sudah menjaga sholat yang 5 waktu, maka akan menjadi nur, cahaya di dunia ini. Hidup kita akan diberkahi oleh Allah Ta'ala, perjalanan kita akan dituntun oleh Allah Ta'ala di atas kebenaran, dan di akhirat nanti kita juga akan bercahaya, itu dengan sholat. Maka Rasulullah menyatakan as-sholatu nurun. Kemudian was-sodaqatu burhanun, sodaqah itu adalah kwitansi keimanan, bukti nyata keimanan. Was-sabru diyaun, dan sabar itu adalah cahaya. Cahaya yang akan bisa menghiasi kehidupan kita. Kemudian wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Di sini ada kata-kata laka, ada kata-kata alaika. Quran itu bisa menjadi manfaat laka, tetapi Quran juga bisa menuntut kita alaika. Makanya doanya kemanten itu kan barakallahu laka wa baraka alaika. Jadi laka ini identik dengan sesuatu yang sifatnya kebaikan-kebaikan. Kalau alaika ini sesuatu yang sifatnya mudarat. Maka doa tadi kan mengandung makna barakallahu laka, semoga keberkahan Allah kepada kamu dikala engkau lapang, wa baraka alaika, dan tetap diberkahi dikala kita dalam keadaan kesempitan. Itu doa yang dituntunkan oleh Rasulullah kepada pasangan pengantin. Quran juga demikian. Quran itu bisa menjadi hujjah, bisa menjadi petunjuk bagi orang yang beriman. Bahkan nanti di akhirat, iqra'ul Quran, kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, karena nanti Al-Quran di hari kiamat akan bisa menjadi penolong bagi sahabat-sahabatnya Al-Quran. Tapi manakala Al-Quran kita belakangi, Al-Quran kemudian kita tinggalkan, maka Al-Quran alaika, Al-Quran akan menjerumuskan kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, man ja'alal Qur'ana amamahu, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, sebagai petunjuk hidupnya, barometer hidup dan kehidupannya, maka qadahu ilal jannah, Al-Quran akan membimbing dia menuju ke surga. Tetapi sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu, siapa yang membelakangi Al-Quran, ini yang dimaksud alaika itu, ini membelakangi Al-Quran, tidak pernah disentuh sama sekali Qurannya. Bahkan kata almarhum Syekh Ali Jabir, itu kalau ada orang Islam 3 hari tidak baca Quran, hatinya kok tidak kangen, hatinya kok biasa-biasa saja, ini harus berhati-hati, alarm sinyal, jangan-jangan penyakit munafik sudah masuk. Ya minimal 3 hari tidak pernah baca Quran, itu deteksi dininya itu sudah harus diantisipasi. Itu Al-Quran. Terakhir, kullu nasi yaghdu fabai'un nafsahu, setiap manusia itu akan mempertaruhkan dirinya. Hidup ini pilihan, tinggal dia pilih yang mana. Fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha, dia mau menggelar kebaikan-kebaikan untuk bekal akhiratnya, atau dia mau memperturutkan nafsu untuk kesenangan dunianya. Ini pilihan. Makanya sejak pagi hari Rasulullah sudah mengajarkan doa tadi itu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ditambah lagi Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima
wa ma kana minal musyrikin. Ini dalam rangka kita mengawali pagi ini dengan kebaikan, kita berharap satu hari nanti kita selalu dibimbing oleh Allah Ta'ala terus. Karena hidup ini pertaruhan, hidup ini adalah pilihan. Apakah kita ingin menjadi orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, mendaftarkan diri kita sebagai orang-orang yang menjadi ahli surga, atau mendaftarkan diri kita sebagai orang-orang yang ahli neraka, mengikuti jalannya setan. Sehingga mudah-mudahan kita senantiasa dituntun oleh Allah Ta'ala untuk berada di atas jalan kebenaran. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal, ilmu, rezeki yang barokah. Dan akhirnya kelak kita meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Walaupun terbatas ini, mudah-mudahan bisa membawa manfaat, mudah-mudahan bisa memotivasi keimanan kita semua, dan kita senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala kebenaran, cahaya Islam, cahaya kebenaran. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna